Assalamualaikum teman-temanku semua, jumpa lagi bersama Eyang Uti. Di kesempatan kali ini aku mau masak daging bumbu lapis, masakan jadul khas Jawa Timur, Surabaya. Masakan jadul tapi rasanya enak, bikinnya juga gampang banget dan bisa disambi untuk beres-beres. Nah, ingin tahu gimana caranya? Ikutin terus videonya sampai selesai ya, biar tahu gimana caranya dan apa saja bumbu-bumbunya. Dan terima kasih. Dan bahannya ada daging yang udah tak iris tipis kayak gini, juga cuman sedikit. Dan bumbu-bumbunya ya, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, lengkuas, dan cabai merah, cabai keriting ya. Bagi yang nggak suka cabai, nggak usah dikasih cabai juga nggak apa-apa ya. Karena di sini aku suka cabai, jadi biarpun sedikit tak kasih cabai ya. Dan ini bumbu semuanya untuk dihaluskan ya. Dan ini ada bawang merah. Mau tak goreng ya, tak goreng setengah mateng gitu ya. Dan ada bumbu yang lainnya, ada ketumbar bubuk, lada bubuk, garam secukupnya, juga ajinomoto secukupnya. Bagi yang nggak suka ajinomoto skip aja ya. Juga ada asam secukupnya, asam jawa, dan gula secukupnya, juga 1 butir telur, dan masako secukupnya. Juga ada daun salam secukupnya. Apabila ada serai juga dikasih serai, juga enak ya, ditambah serai. Karena di sini nggak ada serai, jadi nggak aku kasih serai. Dan sekarang cara membuatnya ya. Yang pertama aku akan goreng bawangnya dulu ya. Dan masukkan bawang merahnya, goreng setengah mateng gitu ya, pokoknya udah keluar baunya harum baru diangkat ya. Dan sambil nunggu bawang merahnya matang, aku akan haluskan bumbunya lebih dahulu ya. Nah, ini bawang merahnya sekarang udah matang, udah kayak gini aja ya, nggak perlu sampai kuning ya. Nah, ini aja. Dan selanjutnya masukkan dagingnya sini, pindah tempat. Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Di sini bumbunya nggak ada takarannya ya, karena aku bikinnya cuma sedikit ya. Jadi dikira-kira sendiri aja. Diulenin ya. Mudah banget bikinnya ini, rasanya juga enak, bikinnya mudah, simpel banget. Dan masukkan asamnya bersama gulanya, masukkan sekalian, diulenin. Masukkan bumbu yang lainnya seperti ketumbar, lada, garam, juga ajinomoto. Campur sekalian dan tambah masako. Secukupnya aja karena masaknya cuma sedikit ya, jadi tambah sedikit. Dan tadi lupa ya, nggak disebut apa kecapnya ya di depan tadi. Juga sekalian masukkan bawang merah yang udah digoreng tadi.
biar baunya harum, tambah harum. Juga daun salamnya sekalian remas-remas. Masukkan telurnya ya, sekalian masukkan telur. Setelah ini diamkan kurang lebih 10 menit ya, biar bumbu-bumbunya masuk ke dalam dagingnya. Juga tambahkan kecapnya. Kira-kira aja ya, karena kecap masaknya cuma sedikit aja ya. Jadi nah, nih sekarang udah semuanya udah masuk. Kemudian biarkan kurang lebih 10 menit ya. 10 menit atau 15 menit juga nggak apa-apa ya. Tambah lama waktunya dibiarkan sama bumbunya, tambah bagus ya, biar sampai meresap bumbunya ke dalam dagingnya ya. Nah nih sekarang udah tak diamkan sampai kurang lebih 3 jam ya. Karena tadi bateraiku habis, jadi aku cas dulu sampai baterainya ada, baru aku bikin. Jadi ini tak diamkan kurang lebih 3 jam ya. Dan ini kalau lama ngerendamnya tambah bagus ya, semakin lama semakin enak ya. Jadi lebih baik direndam sampai lama ya. Tapi kalau memang buru-buru mau masak, nggak apa-apa, cepat dimasak juga enak juga ya. Dan ini ada sisa minyak yang tadinya untuk menggoreng bawang merahnya tadi ya. Nggak apa-apa, masukkan semuanya. Dan ini aku pakai panci kecil karena cuma sedikit aja ya. Jadi sedikit panci kecil udah cukup. Dan kecilin apinya, biar apinya sampai kecil, tapi ntar ya, jangan sekarang ya. Sekarang dibolak-balik dulu biar sampai rata. Nah sekarang kecilkan apinya sampai kecil, lalu ditutup dan dibiarkan kurang lebih setengah jam baru dibolak-balik ya, karena apinya dikecilin banget jadi nggak takut geseng ya. Setengah jam atau berapa gitu ya. Nah nih sekarang udah agak sat. Ini tadi belum ditambah air ya, ini cuman masaknya sama air dagingnya ya, air dagingnya keluar tersendirinya. Dan jadi sekarang biar tambah empuk, tambahin air sedikit aja ya. Ini tak tambahin air setengah gelas ya. Nah setelah itu ukep lagi, biarkan sampai airnya sat ya, sampai airnya sat baru diangkat ya. Nah nih sayurnya udah mateng, udah kering nih kayak gini kurang lebih hasilnya. Bisa ditambah cabai kalau memang mau cabai ya. Dan kurang lebih hasilnya kayak gini. Kalau apabila pingin yang agak kering ya biar dikeringin juga bisa. Kalau maunya kayak gini dimatiin aja ya.
kurang lebih hasilnya kayak gini. Sayur lapis daging khas Surabaya ya. Dan apabila teman-teman suka dengan resep ini, silahkan like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video dari kami yang selanjutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.